Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan naskah akademik kami tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Niken Cahyani dengan NIM 212040163. Yang kedua, Putri Aldora Muaini dengan NIM 212040153. Yang ketiga, Jessica Tika Berliana dengan NIM 212040173. Pengelolaan pemakaman Desa Rejeni, Kecamatan Krembung. Satu, pendahuluan yaitu terdiri dari A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Maksud dan tujuan, D. Metode penelitian. Pada bab 2 yaitu kajian teoritis dan praktek empiris. Bab 3, evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan rancangan peraturan desa. Bab keempat, landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis. Bab kelima yaitu jangkauan arah peraturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Latar belakang. Desa Rejeni terletak di wilayah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Rejeni terdapat beberapa fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat, antara lain fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selain itu, terdapat pula fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Masyarakat Desa Rejeni mayoritas berprofesi sebagai petani. Sebagai sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni menjadi suatu hal yang penting. Peraturan mengenai pengelolaan pemakaman menjadi sebuah urgensi yang harus segera dilakukan. Dalam peraturan desa, pengelolaan pemakaman dapat diatur secara rinci mengenai lokasi pemakaman, prosedur pemakaman, dan pengelolaan bahan pemakaman. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan teori pengelolaan pemakaman Desa Rejeni, Kabupaten Sidoarjo, serta bagaimana praktek empiris tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat, apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik yaitu satu, mengetahui perkembangan teori pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana praktik empiris tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Kedua, mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat, merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Metode penyusunan naskah akademik. Yang pertama, dilakukan melalui diskusi dengan pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan
percakapan tiga orang yang mengemukakan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi naskah akademik. Kedua, dilakukan dengan metode wawancara, yakni dengan proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Kajian teoritis dan praktik empiris. Pengelolaan pemakaman, ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan pemakaman yang diatur dalam peraturan desa ini meliputi yaitu A. Tempat pemakaman umum, D. Retribusi pengelolaan makam, C. Anggaran pengelolaan pemakaman. Kemudian asas dan tujuan pengelolaan pemakaman dilakukan berdasarkan asas yaitu A. Tanggung jawab, B. Berkelanjutan, C. Manfaat, C. Kebersamaan, E. Keyakinan, F. Keadilan, dan G. Pengaturan. Pengelolaan pemakaman bertujuan A. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk pemakaman. B. Mengatur dan menetapkan lahan untuk pemakaman. C. Mengatur dan menetapkan besaran retribusi pemakaman. Prosesi pengurusan kematian. Yang pertama, setiap orang yang mengetahui adanya kematian atau seseorang yang meninggal dunia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah desa Rejeni. Laporan ini dapat disampaikan melalui jalur berjenjang alternatif yang meliputi A. Pengurus rukun tetangga setempat, B. Pengurus rukun warga setempat, C. Pengurus kematian setempat, D. Kepala dusun setempat, E. Perangkat desa, atau F. Kepala desa. 2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Ketiga, kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 secara alternatif adalah A. Keluarga atau orang yang berada di dekat orang yang meninggal, B. Tetangga terdekat dari rumah di mana orang meninggal berada, atau C. Pengurus rukun tetangga atau RT setempat. 4. Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1 kali 24 jam. Pengurusan jenazah dan penyelenggaraan pemakaman. Yang pertama, pengurus jenazah dilakukan oleh kelompok masyarakat atau rukun kematian bersama pengurus kematian. Kedua, setiap orang yang meninggal dunia dalam kondisi apapun berhak mendapatkan pengurusan jenazah khusus beragama Islam. 3. Bagi warga yang meninggal dunia bukan berkependudukan di desa Rejeni beragama Islam diwajibkan membayar administrasi yang berlaku. 4. Pengurusan jenazah yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. A. Dimandikan, B. Dikafankan, C. Disolatkan atau disembayangkan sesuai syariat agama Islam, D. Dimakamkan. Pengelolaan tempat pemakaman Islam, yaitu 1. Pemerintah desa mengelola tempat pemakaman Islam yang terletak di desa Rejeni. 2. Dalam melaksanakan pengelolaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah desa dapat melimpahkan kewenangannya sebagian atau seluruhnya kepada pengurus makam atau juru kunci. Yang ketiga, untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 tersebut di atas, pemerintah desa dapat mengangkat pengurus makam. Hak dan kewajiban. Hak. Yang pertama, pengurus kematian atau modin berhak mendapatkan ganjaran yang berasal dari pendapatan asli desa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. Kedua, pengurus makam atau juru kunci berhak mendapatkan ganjaran yang berasal dari pendapatan asli desa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. Kewajiban. Yang pertama, pengurus kematian atau modin mempunyai kewajiban A. Mengkoordinir prosesi kematian, B. Membantu pengurusan kelengkapan administrasi kematian di tingkat desa, C. Melaksanakan prosesi kematian sampai selesai kecuali ada kepentingan lain yang tidak dapat diwakilkan. Kedua, pengurus makam atau juru kunci mempunyai kewajiban A. Menentukan lokasi pemakaman,
B. Merawat dan menata area pemakaman umum. C. Bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban makam. D. Bersama masyarakat melarang pengizingan sesuai aturan yang berlaku. 3. Hukum kematian mempunyai kewajiban yaitu A. Melaporkan atau memberitahukan warga masyarakat yang meninggal kepada pengurus kematian atau mudin dan pengurus makam yaitu juru kunci. B. Menyiapkan liang pemakaman atas izin pengurus makam. C. Menyiapkan perlengkapan untuk proses kematian. D. Melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai. E. Bersama pengurus makam menjaga keamanan dan ketertiban tempat pemakaman umum. Tempat pemakaman Islam. Pertama, pemerintah desa Rejeni bersama masyarakat desa Rejeni berkewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman. Kedua, setiap warga masyarakat Rejeni yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa dengan ukuran maksimal 1,0 meter kali 2,5 meter. Ketiga, apabila kondisi tempat pemakaman umum yang ada sudah penuh, maka pemerintah desa Rejeni berwenang untuk mengalihkan lokasi pemakaman ke tempat pemakaman umum lainnya yang sudah disiapkan. Keempat, izin tempat pemakaman bukan umum merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan retribusi yaitu 1. Bahwa setiap kepala keluarga masyarakat desa Rejeni dikenakan retribusi pengelolaan pemakaman sebesar Rp3.000 per bulan. 2. Bahwa penarikan retribusi diakomodir ketua RT atau tetangga. Ketiga, bahwa hasil pembayaran diberikan kepada bendahara desa. Keempat, bahwa setiap kepala keluarga masyarakat desa Rejeni tidak membayar retribusi maka dikenakan sanksi administrasi. Larangan di tempat pemakaman Islam. Setiap orang dilarang, pertama, mendirikan pembangunan permanen di atas pusara atau kuburan anggota keluarga seperti mengeris atau mengkijing. Kedua, menambah ukuran secara berlebihan di atas pusara atau kuburan anggota keluarganya. Ketiga, menanam tanaman selain pohon kamboja. Ketiga, tidur di atas makam. Kelima, membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam. Keenam, melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama. Ketujuh, membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Sanksi 1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diberikan sanksi yaitu A. Diberikan teguran secara lisan, B. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali. 2. Dalam hal telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 3 atas laporan dari rukun kematian dan atau pengurus makam kepada pemerintah desa, maka pemerintah desa dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketiga, seluruh biaya yang ditimbulkan atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat sepenuhnya dibebankan kepada ahli waris atau keluarga. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan rancangan peraturan desa meliputi yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pengelolaan kekayaan desa. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Nomor 7, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1989 tentang penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Landasan filosofis
sosiologis dan yuridis dalam pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni. Landasan filosofis dalam Islam, pemakaman jenazah memiliki kaitan dengan cerita burung gagak dan anak Adam. Cerita burung gagak mengajarkan cara menguburkan jenazah dan menjadi awal tradisi pemakaman dalam Islam. Cerita anak Adam mengingatkan bahwa manusia akan kembali ke tanah dan menjadi debu. Pemakaman jenazah dalam Islam merupakan kewajiban untuk menghormati jasad dan mengingatkan akan kematian. Landasan sosiologis, yaitu satu, mayoritas penduduk Desa Rejeni berprofesi sebagai petani dan nelayan, menunjukkan ketergantungan terhadap sektor pertanian dan perikanan. Kedua, struktur sosial mencerminkan nilai-nilai seperti kerja keras, kerjasama, dan keberlanjutan dalam pengelolaan. Ketiga, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan prasarana energi mempengaruhi aksesibilitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta interaksi sosial di desa. Keempat, pengelolaan pemakaman memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan kepercayaan, tradisi, dan praktik keagamaan. Landasan yuridis. Pembentukan peraturan desa perlu memperhatikan kewenangan kelembagaan dan aspek yuridis. Peraturan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara dan standar pengelolaan pemakaman. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan peraturan desa akan meningkatkan penerimaan dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan pemakaman yang teratur dan berkelanjutan. Rekomendasi yaitu satu, penyusunan peraturan desa yang mengatur secara rinci pengelolaan pemakaman, termasuk lokasi, prosedur, dan pengelolaan lahan. Kedua, melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pembentukan peraturan desa. Ketiga, menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan pemakaman. Empat, menggunakan naskah akademis sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan desa. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan pemakaman dengan menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan. Peraturan terkait. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pengelolaan kekayaan desa. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Ketujuh, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1989 tentang penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Dengan mengikuti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta menerapkan peraturan terkait, Desa Rejeni dapat memiliki pengelolaan pemakaman yang terorganisir, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.